Oke, jaga kesehatan ya. Kita sudah berdoa, Ya, berarti kita sekarang langsung belajar. Sehat semua kan yang lain, teman-temanmu yang lain? Baru 24 orang, tapi nggak apa-apa lah ya, kita mulai. Kita seperti Ibu janjikan kemarin, kita akan belajar mengenai teorema dasar kalkulus kedua. Teorema dasar kalkulus kedua ini mengenai pendiferensialan integral tentu. Jadi udah ada integral tentu, kita cari diferensialnya. Oke. Jadi jika fungsi f kontinu pada selang tutup A sampai B dan X sebuah variabel titik dalam AB, dalam selang tutup AB itu, maka perhatikan yang di dalam kurung ini adalah integral ft dt, integralnya dalam T, fungsinya dalam T, integrannya dalam T, ft, integralnya terhadap T, jadi dt, ft dt, batas bawahnya A, konstanta, batas atasnya X, variabel X. Maka turunan pertama dari integral ini, turunan pertama terhadap X sama dengan fx. Ya, jadi turunan pertama dari integral ft dt dengan batas bawah A, batas atas X, ini sama dengan fx. Sehingga secara umum kita dapatkan integral yang atas ini, integral dari ft dt batas bawah A, batas atas ux. Kalau yang tadi batas atasnya hanya X, yang ini batas atasnya berupa persamaan ux, berupa fungsi dari X, ux, maka jika ini diturunkan terhadap dx, hasilnya adalah f dari ux kali turunannya ux. F dari ux kali turunannya ux. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kalau turunan pertama terhadap X dari integral ft dt, batas bawahnya ux, batas atasnya vx. Maka ini akan sama dengan F dari vx dikali turunannya v, dikurangi F dari ux dikali turunannya u. Lah kalau yang pertama tadi kenapa nggak pakai turunannya? Oke, yang pertama tadi kan berarti F dari X dikali turunannya X apa? 1. Dikurangi F dari A dikali turunannya A, 0. Jadilah tinggal sama dengan Fx. Jelas ya? Ada yang mau bertanya? Silahkan di screenshot bila perlu. Oke, Ibu ulang. Teorema dasar kalkulus kedua ini merupakan pendiferensialan integral tentu. Jadi kalau ada integral tentu dengan batas bawah A, batas atas X, integrannya ft dt, ini diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah f dari X kali turunannya X1 dikurangi F dari A, FA, kali turunannya A0. Sehingga ketemu sama dengan Fx. Turunan pertama dari integral Ft dt dengan batas bawah A, batas atas Ux. U fungsi dari X tentu. Ini adalah F dari Ux kali turunannya U dikurangi F dari A, FA, kali turunannya A0. Jadilah ketemunya tinggal F dari UX kali U aksen X. Turunan pertama terhadap X dari integral Ft dt, batas bawahnya UX, batas atasnya Vx, sama dengan F
dari Vx dikali turunannya V, turunan pertamanya V, dikurangi F dari UX kali turunannya U. Jelas ya? Kita lihat contoh. Hitung G aksen X dari, gitu ya, hitung G aksen X dari Gx sama dengan integral 1, integral, ulangi. Hitung G aksen X dari, oke, yang pertama A, Gx sama dengan integral akar 1 tambah T pangkat 3 dt. Oke, batas bawahnya 1, batas atasnya X. Maka turunan pertamanya adalah terhadap X tentu ya. Ft-nya di sini apa? Akar 1 tambah T pangkat 3. Maka G aksen X-nya adalah, kita ganti di sini jadi akar 1 tambah X pangkat 3. Gitu kan? Kali turunannya ini 1. Jelas ya? Yang B, oh masih. Nah ini urut-urutannya. Yang B UX-nya ini yang di atas B ini soalnya adalah X kuadrat. Jadi F dari UX adalah 1 tambah X kuadrat di pangkat 3. Maka G aksen X adalah 1 tambah X kuadrat di pangkat 3 kali turunannya X kuadrat, 2X. Jadi 2X kali akar 1 tambah X pangkat 6. Nah, kalau yang C bagaimana? Yang C tentu G aksen X sama dengan 1 tambah T-nya diganti X pangkat 3, pangkat 3. Gitu kan? Kali turunannya ini 3X kuadrat. Dikurangi 1 tambah X kuadrat di pangkat 3. Kali turunannya X kuadrat adalah 2X. Nah, ini dia kebablasan. Ada yang mau bertanya kah? Nggak ada? Lanjut? Bu, bentar Bu. Ya. Bu. Boleh lihat slide yang sebelumnya nggak Bu ya? Sorry, boleh. Bu. Nih. Oke Bu. Tadi saya lupa nggak screenshot Bu. Jagat udah sehat. Alhamdulillah udah Bu. Cuma butuh tidur aja ya. Iya, kayaknya saya kurang tidur doang gitu. Udah Bu, makasih Bu. Oke. Jadi kalau yang kita lihat nomor 3 aja ya tadi ya, nomor 3 nih. Soalnya kan ini apa? Ini. Jadi langsung ke sini ya. 1 tambah batas atasnya X pangkat 3 di pangkat 3 kan. Kan T-nya X pangkat 3. Pangkat 3 kali turunannya X pangkat 3 dikurangi akar 1 tambah T-nya adalah X kuadrat di pangkat 3 kali turunannya X kuadrat. Jadi ini adalah 3X kuadrat kali akar 1 tambah X pangkat 9 dikurangi 2X kali akar 1 tambah X pangkat 6. Oke. Loh, ke sini ya. Sebentar, tunggu. Oh iya benar. Kok langsung soal ya. Untuk soal 1 sampai 4 hitung integral 0 sampai 5 fx dx ya, tentu disambung antara 0 sampai 2 kemudian ditambah 0 sampai 5, 2 sampai 5 dan seterusnya. Oke, materi kalkulus
integral integral tentu sudah selesai, kita akan masuk ke aplikasi integral. Kalau tidak ada pertanyaan, ini Ibu tutup. Akan Ibu berikan share screen yang lain. Waduh, ini siapa ini? Gagah pisan, rambutnya keriting. Cakader. Siapa Cakader? Oke. Ada pertanyaan dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kayaknya belum ada, Bu. Belum ada ya. Ya, dinikmati ya kuliah online, jadi materinya serba apa namanya? Masih serba banyak maklum. Oke. Mana tadi? Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai aplikasi integral. Sudah tampak ya? Aplikasi integral ini yang pertama adalah menghitung luas daerah. Misalkan daerah D adalah daerah tertutup pada bidang XY, di mana X-nya antara A sampai B, X-nya antara A sampai B, kemudian Y-nya antara 0 sampai Fx, maka gambarnya begini, betul? Ini daerah tertutupnya. Batas kirinya X sama dengan A, ini garis X sama dengan A, tentu tahu ini garis X sama dengan A, kemudian ini garis X sama dengan B, gini ya. Kita baca daerah tertutup D sama dengan himpunan atau daerah pada bidang XY, di mana X-nya antara A sampai B, X sama dengan A, sampai X sama dengan B, kita sudah bikin rel, dan Y-nya antara 0, ini Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan Fx. Jadilah daerah tertutup yang kita sebut daerah D. Langkah pertama, iris D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tingginya Fx, betul tingginya Fx, dan alas atau lebarnya adalah delta X. Sehingga luas yang kecil ini, delta A, itu mendekati atau setara dengan Fx, tingginya Fx, kali tebalnya delta X. Betul? Tingginya Fx, tebalnya delta X. Nah, kemudian yang nomor kedua, luas D ini dihampiri oleh jumlah ruas persegi panjang. Ini kan baru satu nih yang merah ya. Padahal kita punya banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak gitu kan. Ini baru satu begini. Maka kita ambil limitnya. Kenapa harus diambil limitnya? Karena kan luas tebalnya harus setipis mungkin. Kalau semakin tebal berarti error yang terjadi semakin besar. Harus semakin tipis supaya di sini tidak ada error ini ada error di sini, ada error saupil-upil di sini, kan jadi banyak dikumpul-kumpulin jadi tidak valid. Nah, tentu kita masih ingat limit jumlah Riemann dan lain sebagainya, maka akhirnya luas D ini merupakan dengan hampiran Riemann tadi, limit jumlah Riemann segala macam, maka bisa kita tulis kemudian bahwa luas D ini adalah integral dari A sampai B Fx dx. Oke. Jadi statement integral Fx dx batas bawah A, batas atasnya B adalah menyatakan luas daerah D
Daerah D adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh X sama dengan A sampai X sama dengan B. Batas bawahnya sumbu X atau Y sama dengan 0. Batas atasnya adalah Fx. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Kita lanjut. Loh, kok tidak mau maju-maju? Contoh. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita tahu kurva Y sama dengan X kuadrat begini ya. Harus hafal ya, Y sama dengan X kuadrat berarti begini nih. Nah, sumbu X, ini sumbu X, dan X sama dengan 2. Ingat, ketika menggambarkan daerah, kita harus benar-benar membaca soal dengan baik. Karena kalau daerah yang dimaksud keliru, karena kita membaca soalnya tidak teliti atau tidak membaca soal dengan baik, hasilnya ke belakang salah semua. Jadinya kalau gambarnya salah, masa jawabannya benar gitu ya. Jadi kuncinya menggambar harus benar. Bu, grafiknya nanti kayak apa aja, susah-susah enggak? Grafiknya biasanya grafik sederhana, misalnya Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat plus sekian, atau Y sama dengan, sudah pernah diajarkan semua ketika kita belajar translasi. Pelajari lagi ya. Oke. Y sama dengan X kuadrat, ini grafiknya. Ini yang digambar hanya yang di positif ya, kebetulan. Kemudian sumbu X dan garis X sama dengan 2. Ini daerah D-nya. Ada yang bertanya dengan daerah D ini? Ada yang merasa butuh penjelasan lagi? Ibu sambil screenshot kalian. Ada gambarnya? Ada yang mempertanyakan tentang gambarnya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Maka luasnya? Luas daerah D adalah integral. Grafiknya apa? Grafiknya X kuadrat. Integral X kuadrat dx. Betul? Batas bawahnya mana? Batas bawahnya 0. Batas atasnya 2. Nah, ini luas irisan ini adalah delta A setara dengan X kuadrat. Tingginya X kuadrat tentu kita tahu. Tebalnya delta X. Tingginya X kuadrat, tebalnya delta X. Kemudian luas daerahnya berarti adalah, nah, integral dari 0 sampai 2 dx, integralnya X kuadrat. Dari sana kita dapatkan integralnya sepertiga X pangkat 3, batasnya 0 sampai 2. Masukkan nilainya, berarti kan sepertiga kali 2 pangkat 3, 8 dikurangi 0 pangkat 3, 0. Jadi 8/3 satuan luas. Nah, ada yang mau bertanya kah? Adakah? Adakah? Ini yang hadir kenal cuma 33, kemana yang lain ya? Kemanakah teman-teman kalian yang lain? Berapa toh harusnya? Lupa lagi pikirnya. Lanjut lagi, Bu. Hah? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu. Belum ada kayaknya, Bu. Ya. Belum ada, oke. Tapi paham kah? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, oh, mungkin contoh selanjutnya. Nah. Misal kita dapatkan daerah D-nya
daerah tertutup D-nya ada pada bidang XY, di mana batasnya X antara A sampai B, sama dengan tadi berarti X antara A sampai B, tapi untuk Y-nya batas bawahnya GX dan batas atasnya HX. Jadi kita dapatkan daerahnya ini. Itu ya. Batas kirinya sama-sama A, batas kanannya sama-sama B, gitu kan. Tapi bawahnya bukan sumbu X lagi. Bawahnya bukan Y sama dengan 0 lagi, tapi bawahnya adalah fungsi GX. Atasnya fungsi HX. Maka luas D adalah langkah pertama iris, gitu kan. Iris D menjadi N bagian, dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tingginya, ini tingginya tentu HX dikurangi GX. Nah, alasnya, lebarnya tentu kita tahu delta X. Sehingga luasnya untuk yang merah ini, delta A-nya adalah setara dengan HX dikurangi GX kali delta X. HX dikurangi GX kali delta X. Sehingga luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya diperoleh luas D adalah integral dari A sampai B HX dikurangi GX DX. Ini kalau apa sih bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi batas bawahnya adalah sumbu X atau Y sama dengan 0. Kalau ini batas bawahnya GX fungsi, batas atasnya juga HX fungsi. Jelas ya? Oke, kalau jelas, contoh hitung, yang tadi mau di screenshot nggak? Atau sudah? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2. Maka kita harus cari titik potong antara garis dan parabola. Y sama dengan X plus 4 sama dengan X kuadrat min 2, kan gitu ya cara mencari perpotongannya. Dari situ kita dapatkan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, sehingga perpotongannya di X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Nah, ini grafiknya. Perpotongannya di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Kenapa kita harus mencari titik potongnya? Supaya kita tahu batas kirinya di mana, batas kanannya di mana. Dari sini kita dapatkan integralnya nanti batas kirinya di min 2, batas kanannya di 3. Sehingga luas irisan yang diwarnai merah, delta A, setara dengan yang di atas grafiknya adalah garis X plus 4 dikurangi yang di bawah grafiknya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Jadi delta A setara dengan X tambah 4 dikurangi X kuadrat min 2 kali delta X. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk integral, integralnya mulai dari apa ini? Sebelah kirinya min 2, sebelah kanannya 3. Oke, kita lihat. Nah, sebelah kirinya min 2, batas atasnya 3. Ini tadi fungsinya, ini fungsi yang di atas berupa garis, ini fungsi yang di bawah berupa kurva. Jadilah penyederhanaan biasa, kemudian diintegralkan memasukkan nilai-nilainya. Oke, itu luas daerah sudah selesai.
Bu, Ya, nanti boleh minta PowerPoint-nya Kak, Bu? apa nak? PPT-nya, Bu. PPT-nya yang kemarin belum Ibu Nanti- kirim juga ya. Ibu kirim nanti. Kalau udah diperbaiki itu ada salah-salah cetak jadinya apa? Salah-salah ketik jadi Ibu rada tidak nyaman kalau ngirim yang salah-salah ketik. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang ini kayaknya Ibu lihat tadi nggak ada salah ketik Ibu nanti ini rasanya. Oke, Ibu cari nanti yang sudah berupa ini ya, yang file yang buat yang sudah pakai standar value terbaru. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ibu tunggu kalau ada. Maaf Bu, boleh lihat slide sebelumnya lagi nggak Bu? Sorry Bu. Kah maksudnya? Iya Bu. Sebentar ya Bu ya. Maaf. Mute. Tanggung juga mau melanjutkan volume. Kalau sudah paham kita bisa lanjutkan volume sebetulnya. Cuma konstruksinya. Oke Bu. Udah Bu, siap Bu. Makasih Bu. Setengah 10 ya kalian fisika ya? Setengah 10 ya fisika ya? Setengah 10 atau setengah 10 ya? 10 Bu. Sekarang jam 8:30 Bu. Oh masih sejam ternyata. Iya Bu. Oke. Udah. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, Y sama dengan X kuadrat. Oke, titik potongnya berarti Y sama dengan min X plus 2 dan Y sama dengan X kuadrat. Ketemulah begini, sehingga titik potongnya ini kita dapatkan titik potongnya di min 2 dan X sama dengan 1. Nah, begini. Oke. Perhatikan gambar ini baik-baik. Y sama dengan X kuadrat, kemudian batasnya dan baca baik-baik soalnya. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X, Y sama dengan X kuadrat, dan Y sama dengan min X plus 2. Ternyata daerahnya harus dibagi 2. Ada yang bisa jawab kenapa harus dibagi 2? Karena batasnya untuk X sama dengan 0 sampai 1. Oke, untuk X sama dengan 0 sampai 1, batas atasnya X kuadrat. Batas bawahnya sumbu X. Sementara untuk batas 1 sampai 2, untuk X sama dengan 1 sampai 2, batas atasnya Y sama dengan min X plus 2, batas bawahnya sumbu X. Jadi, daerah tersebut memang harus dibagi 2, karena batasnya beda-beda. Batasnya berbeda antara yang sebelah, antara yang 0 sampai 1 dengan yang 1 sampai 2. Karena berbeda, maka harus dibagi 2. Gitu ya, paham ya? Paham?
Nah, dibagi 2 berarti ini. Yang satu delta X1, yang satu delta X2, atau delta X, yang satu yang kiri luas irisan 1. Luas irisan 1 berarti sama dengan, nah, luas irisan 2 itu. Lanjut, Bu. Iya, lanjut. Ini jadi integralnya tentu penjumlahan keduanya. Nah, segini satuan luas. Mau lanjut ke Zoom berikutnya atau mau sudah? Riz, mau lanjut atau enggak, Riz? Kayaknya dicukupin dulu, Bu. Tapi Oh, nanti iya. kalau misalkan ada Siap. anak-anak yang mau, Bu, nanti baru saya kontakin lagi, Bu. Ya. Tapi tergantung anak-anak aja, Bu. Saya Siap. emang ngikut Oke. aja, Bu. Dengan demikian, kuliah pagi ini Ibu akhiri. Ibu tunggu kontak berikutnya. Kalau mau lanjut, Ibu tunggu. Selamat belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Jaga-jaga Salam, Bu. kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Salam.